Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Silahkan umat Hindu mengamalkan ajaran Veda Vedanta Resi Agatia. Dan biarkanlah umat Buddha menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Halo, sahabat juara, bertemu lagi dengan saya Imam Mahmud di arena lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Baik, sahabat juara, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan terkait dengan contoh lomba Syarhil Quran, di mana perlombaan ini biasanya diselenggarakan untuk musabaqah tilawatil Quran ya, Mbak Umi ya. Nah, untuk musabaqah tilawatil Quran, kalau teman-teman itu mungkin belum tahu Mbak Umi, silahkan tonton videonya di atas atau linknya di bawah. Itu kemarin Mbak Umi sudah membagikan bagaimana cara menjadi juara untuk perlombaan ini, karena mungkin Mbak Umi sudah beberapa kali menjadi juara ya tingkat nasional ataupun tingkat regional. Kira-kira tingkat nasional yang pernah Mbak Umi menjadi juara perlombaan Syarhil Quran ini pada tahun berapa aja? Di akhir tahun 2016 dan di tahun 2017 sih, terakhir itu di event-event mahasiswa biasanya saya mengikutinya. Terakhir itu 2017 saya mengikuti event pionir di Banda Aceh. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita akan bagian bagaimana sebenarnya contoh untuk teks Syarhil Quran ini, perlombaan ini. Jadi kan perlombaan ini ada 3 orang ya Mbak ya? Nah, perlombaan 3 orang ini, yang pertama itu ada pensyarah, kemudian ada sari tilawah yang ada di sebelah kiri dari pensyarah, kemudian di sebelah kanannya ada yang membaca tilawah, begitu. Jadi 3 orang dari satu tim. Tapi untuk kesempatan kali ini hanya kita akan mencontohkan untuk yang pensyarah saja. Karena kebetulan Mbak Umi juga sebagai pensyarah. Iya, kebetulan bidang saya di pensyarah. Jadi mungkin untuk sari tilawah dan yang satunya adalah tilawah itu nanti kita mungkin bisa mengundang teman-teman atau sahabat arena lomba yang pernah menjadi juara. Jadi kita bagikan untuk pada kesempatan kali ini kita akan hanya membagikan pada untuk pensyarahnya saja. Oke, langsung saja kepada Mbak Umi, mungkin bisa langsung dicontohkan bagaimana sebenarnya untuk pembacaan lomba Syarhil Quran khususnya pada penyampaiannya. Langsung saja Mbak Umi. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau cara untuk membawakan naskah Syarhil Quran, penyampaiannya itu seperti apa. Saya akan mempraktikkan untuk yang bagian pensyarahnya. Di kesempatan kali ini saya akan mencontohkan dengan teks berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama, dan teks ini sudah pernah saya bawakan di suatu perlombaan. Dan langsung saja kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, di situ ketika kita mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan mukadimah, dinilai oleh Dewan Juri adalah kefasihan dalam mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab tersebut. Jadi pastikan teman-teman sebelum membawakan naskah Syarhil sudah latihan pembukaannya, mukadimah yang akan dibawakan sudah dilatih sebelumnya. Jadi ketika tampil sudah fasih dalam pengucapannya. Juga dengan intonasi yang tidak monoton di setiap akhir pemenggalan dalam mukadimah. Dan kita lanjutkan. Dewan Hakim nan Arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, dalam sidang persiapan kemerdekaan Republik Indonesia 1 Juni 1945 pernah berkata, negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan,
bukan milik suatu suku, bukan milik suatu agama, bukan pula milik suatu golongan adat istiadat, tapi milik kita semua. Betapa tidak hadirin, negeri kita tercinta ini tidaklah ada duanya. Lebih dari 250 juta kepala dengan pemikiran berbeda, bahasa yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, bahkan agama yang berbeda, bisa hidup berdampingan di sebuah negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Tidaklah mungkin bangsa ini dapat terus bersatu dan berjuang bersama tanpa adanya rasa toleransi. Nah, itu tadi untuk penyampaian di paragraf pertama yang disebut prolog di suatu naskah Syarihul Quran. Karena di Syarihul Quran itu nanti kan ada pendahuluan. Pendahuluannya itu diawali dengan prolog, biasanya akan terdiri dari 2-3 paragraf. Dan di paragraf yang pertama itu disampaikan dengan intonasi yang penekanan yang kuat, intonasinya tidak monoton dan juga tepat gitu ya. Dan masih datar, belum ada kenaikan puncak karena ini belum memasuki puncak dari permasalahan yang akan kita kaitkan dalam naskah yang kita bawakan. Dan kita lanjutkan untuk paragraf yang kedua, memasuki problem yang aktual dan juga permasalahan yang terkini. Namun sayang hadirin, isu agama dan budaya masih menjadi bahan bakar utama bagi para oknum yang ingin memecah dan memporak-porandakan bangsa. Mulai dari oknum yang mengaku-ngaku membawa pesan agama, melakukan aksi kekerasan atas nama agama, menyebutkan kebencian dengan mengumbar isu sara, bahkan dengan teganya memfitnah Rasul dan ulama. Betul. Apa yang sebenarnya terjadi di negeri yang plural dan majemuk ini? Sudah hilangkah rasa kemanusiaan sehingga kekerasan sudah menjadi hal yang lumrah? Adakah yang salah dengan ajaran agama atau kita yang salah dalam memahaminya? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama, Wujud Sikap Toleransi dalam Perspektif Al-Quran. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Kafirun, ayat 1-6. Ya, itu tadi teman-teman, contoh untuk penyampaian puncak dari atau klimaks dari suatu masalah yang disajikan dalam naskah Syarihul Quran yang kemudian disampaikan oleh pensyarah. Jadi di situ benar-benar klimaks, tenaganya harus ada, full power, pernafasan suaranya dari perut. Jadi tenaganya tuh benar-benar kita persiapkan. Di situ perlunya olah vokal sebelumnya. Karena di sini memerlukan teknik untuk peningkatan dalam penyampaian intonasinya ya. Jadi yang pertama, kalimat pertama masih datar, di kalimat kedua kita tingkatkan lagi tekanannya, di kalimat ketiga naik lagi sampai ke puncaknya. Seperti kita kalau mau disampaikan dengan amarah ya marah gitu ya. Marah dengan suara yang ditekan lebih kuat lagi sehingga yang mendengarkan juga mengerti maksud dari yang disampaikan, bukan hanya sekedar untuk perlombaan. Seperti itu tadi contohnya, kemudian sudah disambung untuk masuk ke dalam ayat dan surat yang pertama. Dan setelah surat tadi atau ayat biasanya, nah itu dilanjutkan dilempar ke sari tilawahnya setelah pembacaan ayat atau surat dibacakan oleh sang qori yang membacakan tilawahnya, kemudian sang sari tilawah yang mengartikan dari arti ayat-ayat tersebut. Ya, setelah disambung oleh sang sari tilawah mengartikan ayat, si pensyarah harus sigap ketika ayat tersebut sudah selesai langsung disambung oleh sang pensyarah
Jadi tidak ada jeda antara pensyarah dan sari tilawah. Maksudnya antara sari tilawah mengakhiri ayat dengan pensyarah yang akan menyambung penjelasan kembali. Contohnya seperti ini. Hadirin yang kami hormati, sababun nuzul ayat tersebut menurut Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul adalah berkenaan dengan ajakan kaum kafir kepada Rasul untuk bergantian menyembah Tuhan masing-masing. 1 tahun menyembah Allah dan 1 tahun menyembah berhala. Tatkala itu turun ayat tadi yang menolak keras ajakan mereka dan ditegaskan dalam kalimat lakum dinukum waliyadin, ay lakum syirkukum wali tauhidi. Bagimu kemusyrikanmu dan bagiku keyakinanku. Demikian penjelasan Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Nah, itu teman-teman adalah penjelasan dari ayat yang biasanya kita kutip dari sebuah tafsir. Kemarin kan sudah dijelaskan kalau untuk di naskah syaril gunakan tafsir-tafsir yang terpercaya. Jadi bisa dicantumkan lebih detailnya, lebih baik juga dicantumkan halamannya. Jadi itu tadi pembawaan part bagian tafsir dari suatu ayat atau surat. Ya, baik, kita masuk ke isi dari ayat tadi ya, sudah ditafsirkan, kemudian kita bantu dengan penjelasan. Dan seperti ini contohnya. Dengan demikian, Islam memiliki konsep yang jelas dan tegas dalam masalah beragama. Dalam masalah muamalah, kita boleh bertoleransi, tapi dalam masalah akidah dan ibadah, Islam dengan tegas mengatakan La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan sampai titik darah penghabisan pun tetap La ilaha illallah. Namun demikian hadirin, Islam tidak pernah mengganggu akidah agama lain. Islam juga bukan agama teroris, tetapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yakni agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan atau pengucapan saat contoh yang kita kaitkan dengan kondisi saat ini, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesatuan, dengan kerukunan antar umat beragama. Seperti ini contohnya. Bila kita kaitkan ayat tadi dengan kondisi saat ini, istilah toleransi tidak jarang terdistorsi dan didramatisasi menjadi serial yang penuh intrik. Dibuatlah konsep sedemikian rupa lalu mencampur adukan antara yang boleh dan tidak boleh. Belum lagi, makna toleransi juga dibuyarkan oleh sikap antipati antara penganut satu agama dengan agama lainnya yang tak jarang berujung anarki. Kita pun menyaksikan pembantaian umat muslim yang dilakukan semena-mena di Myanmar, pembakaran masjid di Tolikara, Papua, kerusuhan di Poso karena konflik agama, peperangan tiada akhir antara Israel dan Palestina, Pakistan dan India, bahkan munculnya gerakan ISIS yang merusak nama baik dan citra Islam di mata dunia. Betul hadirin? Ya, berarti seperti itu contoh untuk yang klimaks di dalam isi ya. Jadi tadi kaitannya antara ayat yang pertama dengan isinya. Jadi tetap ada pembawaan klimaks dari masalah yang dikaitkan dengan kondisi saat ini. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Oleh karena itu hadirin, jangan sampai dalam menyampaikan ajaran kebaikan terselip sikap memaksa, apalagi memicu peperangan.
karena hidayah hanya Allah yang akan mendatangkan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Yunus ayat 99. Baik, setelah ayat yang kedua akan dibacakan oleh sang qori dan kemudian di sari tilawah, kita akan menyambung kembali sebagai pensyarah akan tanggap dan langsung sigap untuk melanjutkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, firman Allah ini menerangkan kepada kita umat Islam agar tidak saling menghina, melecehkan, dan memaksakan ajaran Islam kepada penganut agama lain. Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Silahkan umat Hindu mengamalkan ajaran Veda Vedanta Resi Agathia. Dan biarkanlah umat Buddha menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Jika setiap pemeluk agama sudah mengamalkan sikap tersebut, Allah akan memberikan ampunan serta keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9. Itu tadi untuk pengantar ke ayat penutup. Jadi di sini dalam naskah ini menggunakan 3 ayat dan ditutup dengan ayat terakhir yakni surat Al-Maidah ayat 9. Itu biasa digunakan untuk penutup dalam suatu naskah syarhil Quran. Kita lanjutkan ke bagian kesimpulan dan nanti akan diakhiri dengan salam. Di sini kesimpulan itu sangat penting supaya dewan juri itu tahu bahwa intinya itu akan bahwa intinya dari naskah ini adalah apa. Begitu. Kita contohkan untuk bagian kesimpulan. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk membina kerukunan umat beragama di negeri ini, kita harus saling bertoleransi, saling menghormati, dan saling menghargai. Dan ingatlah, jangan menghina dan mengganggu agama lain. Sebab Islam tidak pernah mengajarkan untuk mengganggu akidah dari agama lain. Jika sikap ini yang kita budayakan, insya Allah masyarakat beriman dan bertakwa akan terbentuk. Kerukunan umat beragama akan terwujud. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembawaan syarhil Quran. Jadi dari awal hingga akhir. Dan itu tadi ditutup dengan sebuah salam. Tapi untuk pembawaan syarhil saya ingatkan kembali, teman-teman harus riset dulu kriteria dari juri di setiap daerah. Karena kalau di satu daerah A ada yang menginginkan ada lagunya, ada peribahasanya, kemudian ada kekompakan antara timnya gitu ya. Ada misalnya pengucapan judul secara bersamaan, kemudian dengan gerakan tertentu gitu ya yang menunjukkan bahwa tim itu adalah tim yang kompak. Nah, kalau yang tadi itu saya bawakan dengan gaya untuk Dewan Juri wilayah Jawa Barat yang pure dia akan menilai